Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama membahas satu topik tentang agungnya penderitaan dan kematian Kristus. Satu ayat yang saya kutip untuk menjelaskan agungnya ini, 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Selesai. Finish. Tetelestai. Has finished. Bahwa kita sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan saudara dan saya. Selesai. Karena itu kekristenan selesai. Kalau orang masih tanya, belum selesai. Besok kami ada apologetika. Silakanlah. Kalau masih banyak pertanyaan, masih mempertanyakan Yesus, belum selesai. Mempertanyakan istrimu, boleh belum selesai. Tapi mempertanyakan Allah berarti kita belum selesai, belum tuntas. Nah, agungnya penderitaan Kristus dan kematian Kristus itu untuk apa? Membayar kita dengan lunas. Maka itu harga saudara saya adalah harga sengsara dan harga kematian Kristus. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya saya mau menekankan tujuan khotbah. Teks yang kita baca bukan 1 Korintus tapi Yesaya. Namun saya mau sampaikan tujuan khotbah. Belum pernah saya menyampaikan khotbah lalu memberikan tujuan. Satu, kita membahas mengenai agungnya penderitaan dan kematian Kristus bukan supaya kita terharu. Wow, bukan. Dan jatuh hati serta menangis karena penderitaan Kristus dan sengsaraan Kristus. Waduh, aku tidak tega melihat Kristus yang sengsara dan menderita mati. Bukan itu. Tuhan nggak perlu kita terharu. Tuhan perlu percaya. Banyak orang terharu, tapi nggak percaya. Itu sejenis binatang apa gitu. Kunang-kunang, kata orang Manado. Banyak orang menangis terharu, tetapi tidak percaya. Maka itu bukan tujuan saya. Bukan tujuan khotbah saya. Yang kedua, bukan untuk menggugah perasaan kita yang sentimental. Karena kita kemudian berbelas kasihan pada Tuhan Yesus. Kasihan dia ya. Kasihan. Tuhan tidak perlu itu. Dan firman Allah tidak mengharapkan kita begitu. Ya. Jangan menangis karena penderitaan Kristus. Tapi menangislah karena penderitaan Kristus bagi dosa-dosa kita. Tidak ada gunanya kita menangis, sedih, susah, terharu karena penderitaan dan kematian Kristus. Dia tidak bermaksud untuk itu. Bapak Ibu, yang ketiga, bukan juga untuk membangkitkan semangat solidaritas di antara kita, supaya kita membela Tuhan. Mereka sudah salibkan dia, bela dia. Ini gaya Petrus. Ia memenggal kuping seorang imam. Kenapa? Karena dia ada muncul solidaritas. Bela Yesus, membela Allah, membela Yesus. Lebih hebat dia sedang memposisikan dirinya lebih hebat dari Tuhan Yesus. Inilah pekerjaan setan. Ya, 3 tujuan khotbah yang saya tidak mau. Tidak ada dalam Alkitab. Sekarang, kalau begitu apa? Tujuan khotbah saya yang pertama, supaya kita semakin sadar bahwa harga hidup kita sangat mahal. Harganya apa? Nyawa Allah. Belum pernah dengar nyawa Allah. Ya, tapi itu tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 15. Anak manusia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Ya, memberikan nyawa. Jadi saya bukan sekedar menggunakan kata, tapi yang tertulis dalam Alkitab. Tujuannya kita sekali lagi, kita tahu bahwa kita mahal. Ya, juallah Balikpapan. Nggak mampu membayar harga saya. Ini bukan besar-besaran dan gombal. Karena harga saya adalah Kristus. Itulah kita, maka orang kalau tinggalkan Yesus. Tadi pagi saya khotbah, 59% orang Kristen di Amerika tinggalkan Yesus, tidak mau ke gereja lagi. Kecuali yang ngambek. Nanti balik lagi tuh. Ya. Atau, Bapak perhatikan,
Banyak pendeta tinggalkan gereja, tidak mau melayani Tuhan. Apalagi pada masa pandemik ini. Saya, kalau mau nanti saya berikan share khotbah saya tadi pagi. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai Kristus yang berharga, telah menghargai kita dengan penderitaannya. Kristus tidak menghargai kita dengan mahkotanya, tapi Kristus menghargai kita dengan salibnya, dengan darahnya, dengan nyawanya. Yang kedua, supaya kita menghargai betapa iman kita ini bukan iman murahan. Masih menindaklanjuti apa yang saya katakan tadi. Sangat berharga dan tidak patut diganti oleh apapun. Gak bisa diganti oleh apapun. Yang ketiga, supaya kita semakin berterima kasih dan bersyukur dengan cara hidup kita berkenan kepadanya dan terlibat dalam pelayanan. Inilah tujuan kita, tujuan saya menyampaikan khotbah tema ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Alkitab. Khususnya Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Saya sudah siapkan di screen. Boleh juga buka Alkitab karena belum tentu juga ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai pada waktu saya mengertinya. Ya. Mulai ayat 3. Yesaya 53 ayat yang ke 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Wah, ini penghinaan betul. Nggak masuk hitungan. Lalu ayat selanjutnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, ini kata penyakit ini jangan lihat penyakit muntaber atau penyakit fisik, ini bukan. Ya. Tapi terkait dengan teks tadi yang sebelumnya, yaitu kematiannya itu untuk apa? Kematiannya adalah untuk kita yang menderita, untuk kita dalam kaitannya dengan menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan akibat dosa. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang terakhir. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Nah, muncul di sini kan? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu arti dosa. You know the meaning of sin? Arti dosa, pemberontakan. Bukan menyeleweng. Bukan kena kesesaran. Itu terlalu kecil, terlalu dangkal. Terlalu lemah jika memahami dosa itu hanya tidak tepat, meleset, nggak kena sasaran. Memang hamartia secara harfiah artinya tidak kena sasaran. Tapi substansi dosa adalah pemberontakan dan permusuhan dengan Allah. Itu arti dosa. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini juga dimanipulasi oleh pengkhotbah kampungan yang tidak bertanggung jawab. Saya bilang kampungan karena bertanggung jawab. Bukan soal sembuh dari penyakit, tentu termasuk. Tapi the point is, yang utama itu, yaitu Tuhan menyelesaikan akibat dosa saya. Ya, akibat dosa saya itu maut, mati, kekal, binasa. Itulah akibat dosa. Dan oleh bilur-bilurnya kita diselesaikan pengampunan dosa. Dan akibat dosa diselesaikan, disembuhkan. Bukan hanya sejauh penyakit, apalagi hanya flu. Markus pasal 14 ayat 34 dan 36. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Ini kalau orang Kanonang, orang Manado yang ngomong, biasa itu. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Cepat sekali berlalu Desember ini. Nah, itu orang Manado itu biasa. Tapi yang ngomong ini Tuhan. Hatiku sangat sedih. Sampai ngomong sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Kalau Tuhan kok sampai ngomong demikian? Ya, katanya, oh baru kita tahu. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini, penderitaan, sengsaraku loh Tuhan. Ambillah daripadaku, penderitaanku, ambil daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ini sebenarnya pola doa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Engkau izinkan penderitaanku alami, Engkau berkuasa. Ya, tidak ada mustahil bagimu. Engkau bisa mengambil cawan ini. Ya, cawan daripadaku, apa artinya? Sengsara, penderitaan. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan apa yang Engkau kehendaki yang jadi. Ini pola doa kita sebenarnya. Ya, oke. Pendahuluan. Dari tadi belum ya Pak? Belum. Baru pengantar dan pembacaan kitab. Sebab saya sudah tahu, tapi syukur nggak ada yang gorong-gorong kaki. Saya mau tanya gini, apakah keperluan terutama manusia? Kalau dipikir-pikir, apa keperluan utama manusia? Jawabnya Tuhan. Nggak tepat. Ya, manusia nggak perlu Tuhan. Tuhan itu jelek. Memang jelek. Kan kita baca sengsara, jelek, nggak, pokoknya nggak masuk hitungan. Bagaimana kita memerlukan Tuhan? Nah, menurut seorang ahli psikologi Amerika, Abraham Maslow, bahwa keperluan manusia dalam tingkatan, value, nilainya, yang pertama, keperluan fisik. Ini nilai yang rendah. Makan, minum, tidur. Tapi tidur juga hanya fisik, mental juga. Ya, orang tidur juga bukan hanya fisik, tapi juga rasa tenang, nyaman tidur. Ya, oke. Fisik itu keperluan terendah. Semua hal-hal yang berurusan dengan physical needs, keperluan-keperluan badani adalah terendah. Kemudian lebih meningkat keperluan rasa aman. According to seorang ahli psikologi ya, rasa aman. Kemana? Beli mobil yang aman, naik mobil yang aman. Ya, semua aman. Itu human needs, itu natural, alamiah. Lalu kasih sayang, itu keperluan manusia. Nilainya mulai tinggi, bukan nilai terendah. Kasih sayang yang kedua, nilai penghargaan, perlu dihargai, perlu diapresiasi, perlu terima kasih, perlu dengar orang thank you gitu. Itu penghargaan, oke? Biarpun dia pendeta. Nah, lalu yang ketiga, yang kelima, aktualisasi diri, self actualization. Itu menurut Abraham Maslow adalah nilai atau hierarki tertinggi. Yaitu, saya tidak lagi memperhatikan soal kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, penghargaan. Sekarang I will give something from myself, yaitu my aktualisasi. Saya perlu mengaktualisasikan diri saya kepada istri, anak, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, Tuhan. Jadi, I'm giving my life. Karena sebelumnya, I need physical, rasa aman, kan kita ini. Nanti klimaksnya aktualisasi diri. Ini nilai tertinggi. Tetapi saya mau komentar demikian. Sesungguhnya mulai dari keperluan fisik, rasa aman sampai aktualisasi diri tidak mungkin terpenuhi semua. Siapa yang keperluan fisiknya terpenuhi? Keperluan badani. Makan, lapar lagi. Makan, lapar lagi. Seks, perlu lagi. Tidak pernah. Sekali untuk selamanya. Tidak pernah. Terus menerus. Kenapa? Karena memang tak pernah tuntas, tak pernah selesai, tak pernah berakhir. Ya, tidak pernah puas, bahkan saya katakan biasanya kalau nggak pernah puas bisa jadi buas. Ya, akhirnya manipulasi bagaimana supaya keperluan fisik terpenuhi, buat cara ini. Rasa aman dibuat, dimanipulasi, diubah, disesuaikan. Nah, ini menurut pertimbangan seorang ahli psikologi. Dan saya komentari di bawah. Nah sekarang, apa sesungguhnya keperluan manusia terutama dan terbesar? Ya, ternyata bukan soal fisik dan bukan soal aktualisasi diri. Kenapa? Toh juga nggak terpenuhi. Nah, menjawab pertanyaan ini saya menyampaikan demikian. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dibantu dengan pertanyaan berikut ini. Apa masalah terbesar yang dialami oleh manusia? Ya. Baru kita tahu apa keperluan manusia. Apa masalah terbesar manusia,
baru tahu ternyata itulah keperluan terbesar. Jawaban atas masalah tersebut adalah keperluan terbesar manusia. Ada hierarki manusia. Masalah. Yang pertama, yang terkecil itu masalah fisik. Lapar, sakit, miskin, dicubit sakit, ya dipukul sakit. Tapi itu masalah terkecil ternyata. Berarti ini pun bukanlah keperluan terbesar. Mengapa saya bilang keperluan? Saya menduga ada orang berbau Malaysia di sini. Kalau Malaysia nggak boleh sebut kebutuhan, agak bernuansa negatif. Ya. Yang kedua, masalah mental dan emosi. Oke, sudah mulai masalah mulai besar. Ya, mental, emosi. Yang ketiga, masalah emosi sedih, susah, terbuang, ya terusik, gang mentalnya unstable, mikirnya hilang-hilang, mikir A, ya keluarnya B, itu sudah mentalnya sudah tambah parah. Nah, yang ketiga, menyembah berhala, mudah mulai besar. Ya, menyembah berhala, saya cepat saja. Yang keempat, mulai akhirnya berada menjadi anak-anak iblis, dikontrol oleh bapaknya, pembohong maka dia pun pembohong. Ya, ini. Dan yang berikut, penghakiman dan kematian kekal. Belum terbesar, ternyata yang terbesar itu terpisah dengan Allah. Atau lebih tepat katanya, terpisah dari Allah. Jadi ini sebenarnya urusan kita. Urusan kita, keperluan terbesar kita, berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Itu keperluan sekaligus masalah terbesar kita, yaitu we have no relationship with our God. Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan kita. Ya, ini masalah. Bukan soal nanti, mari kita cari Tuhan supaya kita tidak ada penghakiman nanti. Bukan, itu nomor 2. Ya, tetapi yang utama, yang terbesar, yaitu kita terpisah dengan Allah. Nah, cara manusia mengatasi masalah terbesar ini, yang pertama, karena terpisah dengan Allah, maka upaya orang seperti menutupi dengan cawat tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Kemudian dia mengambil daun pohon ara untuk jadikan cawat menutupi ketelanjangannya. Inilah upaya manusia mau membangun keselamatan dirinya sendiri dengan cara apa? Menutupi ketelanjangan. Apa artinya? Menutupi akibat dosa. Menutupi dosa dan akibat dosa. Dan ini merupakan cara manusia. Di antaranya terrealisasi melalui cara apa? Beragama. Beragama itu adalah daun pohon ara. Cawat. Agama itu, saya tidak mengatakan jelek, buruk, dan salah. Enggak. Baik, hanya urusan sosial. Agama itu adalah agama urusan manusia. Mencoba-coba untuk berurusan dengan Allah, dengan Sang Pencipta, Sang Yang Widi. Nah, dalam teks Matius pasal 12 ini bicara ada seorang dipenuhi oleh kuasa kegelapan dan diusir. Kemudian roh itu keluar. Kemudian roh itu pulang mencari orang-orang ini yang kosong, nggak ada penghuninya. Maka dia menjadi lebih jahat lagi. Siapakah dia? Dalam ayat 1, ayat yang kedua, mereka lah orang-orang Farisi, yaitu beragama tapi kosong, tak bertuhan. Beragama tapi tak bertuhan. Inilah masalahnya. Yang kedua, filsafat. Kolose pasal 2 ayat 8. Orang berusaha untuk mencari pola hidup, berprinsip hidup baik. Jadi membangun jalan sendiri dengan cara pola hidup memang bagus. Pola makan, pola bicara, pola bertingkah laku itu bagus. Menjadi orang yang berprinsip hidup yang baik. Tapi itu usaha manusia untuk menjadi better. Tapi tidak untuk diselamatkan. Dan seterusnya juga menjadi saleh, bermoral. Tapi Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan bahwa kebaikan manusia bagaikan kain kotor. Ya, apa artinya? Manusia tidak pernah menjadi baik di mata Allah. Jadi baik di mata mertua, boleh. Mungkin ada, mungkin bisa, karena ada maunya.
tapi jadi baik di mata Allah. Never, never, and never. Kenapa? Karena kebaikan manusia di mata Allah, kain kotor. Apa artinya? Terapu. Apa artinya? Busuk. Maka manusia membangun keselamatan dengan kesalahan. Bapak Ibu, yang keempat, menaati hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi memang semua cara manusia ini impossible. Termasuk orang berusaha sekarang mengikuti Injil. Tapi ternyata Galatia pasal 1 ayat 6-10 ada Injil palsu. Ya, ada Injil palsu. Dalam hasil penelitian saya mencermati dan menemukan banyak gereja sekarang lebih mengkonsumsi Injil-Injilan. Mengkonsumsi berita-berita yang sebenarnya tidak core bisnis Alkitab. Bukan isu pokok Alkitab, pinggiran Alkitab. Itulah termasuk, jangan tersinggung, termasuk kesejahteraan itu bukan keperluan utama kita. Tapi itu yang ditawarkan oleh gereja masa kini. Ya, mau senang, mau diberkati, mau bahagia, itulah yang ditawarkan oleh dunia juga, termasuk oleh gereja-gereja yang sudah kehilangan Injil. Tawaran utama yang harusnya, pemberitaan kita seharusnya berbicara mengenai kembali memiliki hubungan dengan Allah. Itu keperluan yang paling utama dari setiap manusia, memiliki hubungan dengan penciptanya. Coba kita pelihara anjing. Saya dulu waktu mungkin umur 5 tahun atau 6 tahun bercita-cita membeli anjing sendiri. Dan terbeli juga. Tapi anjing itu lebih suka dengan adik saya. Saya buang anjing itu. Kurang ajar. Aku membeli kamu dengan harga lunas, ku tabung 6 bulan. Kau pergi dengan adikku. Nah, coba berpikir seperti itu. Ya. Allah menciptakan kita. Kita pergi dengan ala kadarnya. Allah wa'lam. Astaga. Allah mencipta, meng-create kita. Untuk apa? Untuk urusan supaya ada hubungan. Ya, itu poin bagi saya. Bagi saya poin penting. Bukan supaya kita dipekerjakan Tuhan. Bukan, itu nomor 2. Nomor yang pertama, dia mau ada hubungan dengan pencipta. Tapi pencipta nggak mau. Maka muncullah emosi stay free. Ku buang kau. Buang sial. Nah, sekarang cara Allah. Cara Allah mengatasi masalah terbesar manusia, yaitu Allah mengutus anaknya. Ini caranya. Ini jalannya. Dia mengutus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 3 ayat 17. Dan Yesus ini ditentukan oleh Allah menjadi jalan. Ini kata ditentukan menjadi jalan. Jadi tidak yang lain. Dia absolut cara Tuhan. Christ is the way of God. And there's no other way. Nggak ada jalan lain. Only one way. Ya, hanya satu jalan. Kenapa? Ditentukan oleh Tuhan. Menjadi jalan pendamaian karena iman oleh darahnya. Darah Kristus. Satu-satunya jalan pendamaian. Apa artinya? Harus mati di kayu salib. Harus, karena darah itu melewati proses dipukul, dipotong, keluar darah, akhirnya meninggal atau mati. Itu kan gitu. Dan itulah gambaran mengenai penebusan. Mesti ada darah. Dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Maka itu satu-satunya jalan bagi pengampunan dosa yaitu darah Kristus. Dan ini cara Tuhan. Harus menderita, lalu mati, bangkit di antara orang mati. Kisah Rasul 17 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan poin terakhir. Harus menderita. Bapak perhatikan kata harus. Jadi Yesus itu memang harus menderita. Jangan begini. Kurang ajar sekali nih Yudas ini. Lalu orang Yahudi jahat sekali. Lalu orang Yahudi dan orang Romawi membunuh Yesus. Tega banget tuh. Tidak berperikemanusiaan dan berperketuhanan.
Enggak. Dia harus menderita. Karena itu kita tidak perlu berbelas kasihan. Kasihan Yesus ya. Dan kita menangis sambil menyembah dia. Kasihan lu ya. Kasihan lu. Kasihan lu Mintang. Tidak perlu. Kita tidak layak mengasihani Yesus. Kita tidak layak mengasihani Yesus. Kita mengasihi Yesus. Bukan mengasihani Yesus. Karena itu pada masa Jumat Agung ini, kita menyampaikan tentang lewat lagu, lewat nyanyian, lewat khotbah. Jangan sampai kita menyentuh aspek emosional saja. Jangan sampai kita menyentuh aspek feeling. Waduh, sedih banget ya. Lalu nontonlah The Passion of Christ. Ya, sudah pernah nonton? Kalau nggak pernah nonton, saya tontonkan. Itu memang terlalu dramatis ya. Seorang sutradara, dia menyajikan tentang penderitaan Yesus yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan, sadis. Film itu termasuk film tersadis di dunia. Ya, this is my komentar saya. Film tersadis yaitu The Passion of Christ. Sadis. Dan banyak orang, dan biasanya film itu diputar saat perjamuan kudus. Saya harap hari ini tidak ada. Ditambah lagu, terlalu besar, lalu kita nangis. Kita lihat roti dan tubuh yang terkoyak. Apa hubungannya roti? Ya, ini semua mohon maaf ya, terlalu fisikal yang rendah nilainya. Harusnya believe in him. Enough. Percaya padanya. Yang mati bagiku. Yang mati bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita singkat aja. Tapi banyak. Banyak itu bukan berarti harus lama. Sesuai dengan tujuan khotbah ini, mari kita mengingat sengsara dan kematiannya. 1. Kristus menderita sengsara karena ia datang dan tinggal di bumi di antara orang-orang berdosa. Ya, datang inilah hamba Tuhan ya. Datang di dalam pelayanan melihat di antara jemaat sudah diselamatkan. Tapi di antara orang-orang yang belum diselamatkan, inilah tujuan Tuhan. Ya, Kristus menderita. Coba perhatikan. Habakuk tertekan tinggal di antara umat Tuhan. Dalam kitab Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Penindasan yang dia lihat tiap-tiap hari, penindasan, kekacauan, persinahan, kejahatan. Itu di mata Habakuk tiap-tiap hari. Sampai dia bilang, berapa lama lagi Tuhan? Aku tidak tega lah, aku tidak mampu lagi melihat kebengkokan. Saya terus terang sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali mengkritik pemerintah Indonesia. Sebagai hamba Tuhan. Karena saya melihat Indonesia ini hanya bagus di permukaan. Tapi di kedalaman jantung Indonesia, sebenarnya sakit. Salah satu munculnya penyakit itu sejenis penyakit apa yang keluar nana itu, yaitu 346 triliun cuci uang di Kementerian Keuangan. Ini salah satu keburukan. Itu baru kebetulan juga toh. Dan saya melihat justru lebih dari itu. Jantung Indonesia sebenarnya sangat lemah. Sangat lemah. Jangan tertawa, saya menangis karena Indonesia sekarang hanya dirayu dengan permukaan yang bagus. Tapi after this, maybe I don't know what will happen. Ya, Habakuk melihat juga, Mamma Mia. Tiap hari setan, iblis, monyet. Nggak tenang hidup dia. Penganiayaan, penindasan. Dia hamba Tuhan di tengah bangsa. Saya pun sekarang sangat gelisah. Di tengah-tengah bangsa yang banyak busuk bengkoknya. Pura-pura anggota DPR, busuk. Kenapa ya? Terakhir kok enggak kalau saya, ayo demonstrasi. Saya ini pendeta liar. Terlalu kita mendiamkan, mendoakan mereka sebagai panjang umur dalam dosa. Berikut, lalu Yesus Kristus ini
menjadi manusia, tinggal di antara semua manusia berdosa. Tidak mudah, Bapak. Tinggal di antara tetangga depan berdosa, samping berdosa, dan dia living di antara pendosa. Ini pun penderitaan batin Tuhan Yesus. Tinggal di antara murid-muridnya, termasuk yang mengkhianati dia. Dia tahu, ini si kurang ajar ini, si Petrus menyangkal saya. Dia tahu itu. Apalagi si Thomas ini yang mulut besar, nggak percaya kalau nggak mengalami. Dan yang terakhir ini Yudas Lumintang. Nah, dan dia tahu mereka ini yang mengkhianati dia. And he was living among them. Dia tinggal di antara mereka. Apa enak? Kalau saya enak, kenapa? Oh, nggak tahu siapa yang khianat saya. Kan gitu. Siapa yang mau khianat saya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu ini muka-muka beruang, nih semua. Haleluya, Pak Stefri, salam, setan. Tapi saya nggak tahu. Maka shalom juga lah. Ya, disalibkan di antara dua penjahat. Selevel dengan para penjahat. Dan para penjahat kakap, bukan teri. Ini kelas kakap. Yaitu pembunuh dan koruptor, pencuri. Sudah bosan saya dengan pencuri. Lebih top sekarang Indonesia, koruptor. Kiri kanan. Dan dia apa? Pendosa. Secara batin. Ya, Yesus disejajarkan dengan para pendosa. Ya, oke, kita lewat lagi. Saya tambah tinggal di antara orang yang tidak lagi rasa malu buat dosa. Ke depan ini jangan tersinggung ya. Akan ada satu gelombang, saya tidak dalam rangka menghina, merendahkan mereka yang bergumul secara tapi ke depan ini kita akan berhadapan dengan gelombang keterbukaan, oke? Menikah sesama laki-laki, perempuan-perempuan itu akan menjadi pemandangan seperti Indomart. Banyak gitu. Depan Indomart, Alfamart, Midimart, Mart. Dan kita akan menjumpai kenyataan seperti ini. Lalu kita biasa juga. Biasa. Dan tumpul hati kita. Ya, kita akan menghadap sana. Nah, yang kedua, Yesus Kristus datang namun ditolak, dikhianati oleh miliknya. Yesus Kristus datang kepada ciptaannya, Yohanes 1 ayat 10-11. Namun kepunyaannya itu, satu, tidak mengenalnya. Ya wajarlah, buta rohani kok. Yang kedua, tidak menerimanya. Dia ditolak. Dan yang kedua, penderitaan karena ditolak oleh orang-orang yang dekat, orang-orang miliknya. Kita ini miliknya Allah. Ya, lalu datanglah utusan Allah dan kita pemilik itu ditolak. Masih ingat tak perumpamaan seorang tukang kebun anggur? Ya, diutuslah pelayan-pelayan dibunuh. Dibunuh. Terakhir diutuslah anaknya. Dia pikir ada yang bawa anak, dibunuh juga. Itulah saya membunuh. Kita ini pembunuh anak. Jangan bilang itu serdadu Romawi, Yahudi. Saya dan saudara, kitalah yang membuat dia tersengsara. Karena bukan soal secara fisik, tapi dosa kitalah yang membuat Kristus tersalib. Bapak, murid-muridnya pun mengkhianati dia dan menjualnya murah. 30 keping perak. Itu Avanza tahun 80-an. Avanza tahun 80-an. Berapalah itu harganya itu. Kenapa? Ini bagi saya gambaran bahwa manusia itu melihat Tuhan murah. Pemikiran manusia murah. Semua yang berurusan dengan Tuhan murah. Termasuk memberi persembahan murah. Kenapa? Ya dasar murid-murid pengkhianat. Murah-murah. Oh paling banyak di Kanonang. Masih punya. Kantong-kantong begini. Masih punya. Treng. Biar rame. Biar rame. Ini bagi saya. Saya nggak menghina. Tetapi kebangetan gitu loh. Kebangetan. Pulsa. Berapa gitu loh.
persembahan, bunyi, pulsa, nggak bunyi. Ya sebenarnya itu satu penghinaan pada Tuhan. Ya, satu penghinaan. Jangan bilang, murid-murid kurang ajar, nggak tahu diri, mengkhianati Yesus. Lah kamu juga memberi persembahan mengkhianati kok. Sama kok. Oh iya, kamu Yudas sekarang. Yang ketiga, menderita sengsara karena mengganti posisi orang berdosa. Yesus dihina bukan karena ia hina, melainkan karena ia menjadikan dirinya hina. Ya, menjadikan dirinya hina. Dia tidak hina dan dia hinaan bagi pengikut. Dan kalau orang percaya pun dihina, karena Tuhannya pun dihina. Dan Yesus Kristus mengambil posisi terhina. Kalau mau dipertimbangkan yang ini, manusia manakah yang paling terhina? Nggak ada selain Yesus Kristus. Kenapa? Dia bukan penjahat, tapi perlakuan terhadap dia lebih daripada penjahat. Kalau penjahat dibunuh, penjahat itu disiksa dan dihina, wajar orang penjahat kok. Logika begitu, wajar. Kenapa? Dia bayar harga, dia kurang ajar, dia dihajar. Kayak begitu. Dan dihajar seberat apapun, tidak sebanding dengan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Setan pun tidak menemukan kesalahan Yesus. Tapi setan nado, tahu sekali kalau kesalahan Yesus. Kenapa tidak siapkan cap tikus? Itu setan nado. Kesalahan Yesus tidak menyiapkan cap tikus. Ibu Frida tahu itu. Bapak sekalian. Ia tidak hanya dianggap berdosa, melainkan ia sendiri menjadikan dirinya dosa. Karena kita. Karena stay free. Kalau kita menghayati kalimat ini, sesungguhnya hanya ada penyembahan kepada dia. Dia menjadikan diri. Dia tidak berdosa. He was not a sinner. Dia bukan seorang pendosa. Tapi demi si pendosa sungguh-sungguh, dia mendosakan dirinya. Dia apa? Mengambil dosaku. Dan dia memikulkan dosaku kepada dirinya. Itu artinya sangat-sangat dalam. Sangat berharga karya Kristus. Artinya mengganti posisi kita. Dan itu di klimaksnya di kayu salib. Tuhan telah menimpakan kepada Yesus Kristus kejahatan kita on the cross. Karena itu, lihatlah salib. Satu sisi, lihatlah kejahatanku. Tapi sisi lain, lihatlah salib. Lihatlah Tuhanku yang mengambil kejahatanku. Ya, lihatlah Tuhanku yang mengambil kejahatanku. Salib itu jangan hanya kasih Allah. No, keadilan Allah juga. Bahwa dia adil. Dia kenakan, dia mau hukum stay free. Tapi dia ambil dirinya, mengganti stay free. Dan dia itulah keadilan Allah. Bukan kasih sayang yang murahan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Lalu oke, sudah, tak ampuni kamu semua, selesai ya, pulang rumah. Enggak, saya mengganti, itu adil. Bukan agama tanpa keadilan, bukan agama tanpa penebusan. Enggak, bukan agama murahan. Dengan ini selesai, selamat, insya Allah selamat. Bukan, harus ada penebusan. Bukan Tuhan kong kalingkong asal Allah ketabrak dan asal-asalan, enggak. Saya marah terhadap dosamu, pasti kamu binasa. Tapi saya mengasihi kamu. Aku yang membinasakan diriku demi kamu. Aku ganti. Itu sederhananya seperti itu. Jadi bukan kekristenan bukan Kristen murahan. Kekristenan sangat mahal. Gak bisa dibayar dan dibeli oleh apa dan siapapun. Yang keempat. Menderita sengsara karena mengganti posisi orang berdosa. Sudah tadi ini. Nampaknya ada penambahan. Harusnya posisinya, ia tidak hanya rela menjadi manusia, melainkan ya mengosongkan diri karena kita. Dan ia menganggap dirinya berdosa karena kita. Saya mau tekankan karena kita di sini. Kita. Begini, bukan kita yang menyebabkan.
jangan salah paham. Ini kesalahan banyak pendeta. Kita menyebabkan dia mati. Salah. Dia bukan boneka. Dia yang memang memutuskan untuk mematikan diri sendiri. Dengan cara apa? Gantung di salib. Ya, bukan karena kita, bukan. Melainkan demi kita. Beda loh. Because of us or for the sake of us. Jadi demi kita. Karena dia, Allah, die on the cross demi kita. Jadi bahasanya harus ketat sekali kalau tidak penyesat. Dan tertawa setan. Bagus, terus nyesat kau. Itu kamu akan diundang lagi di mana-mana. Saya akan mensponsori pendeta-pendeta yang mengundang engkau. Kamu khotbahmu itu penyesat. Belum selesai belajar kita kan? Tahun depan wisuda STH dan MTH. Oke, yang kelima tinggal 2. Saat menderita sengsara karena disalib, masih juga diolok-olok. Ya, masih di saat dia sedang ambil dosa kita, lalu dia menderita karena dosa kita, lalu manusia pikir, udah cukuplah dia sudah ambil dosaku. Masih juga mau olok-olok. Ini namanya kesempurnaan penderitaan Yesus. Yesus mengenakan jubah ungu, menaruh mahkota duri kepalanya, dan sebatang bulu di tangannya. Apa artinya? Singkat saja, jubah ungu bukan jubah raja. Bukan jubah raja sungguhan, tapi raja mainan, simbol penghinaan. Tidak pernah ada raja pakai jubah ungu, kecuali pendeta, pakai toga ungu. Atau dokter pastoral, begitu. Pakai ungu jubahnya. Jubah ungu mengungkapkan mana raja yang kalah. Dan Yesus dikenakan, dihina-hina. Dan penghinaannya tingkat istana loh. Penghinaannya bukan tingkat pasar, ojek, tapi tingkat istana. Tingkatnya tingkat ilmuwan, tingkat bangsawan. Dihina. Yesus dihina dengan tingkat bangsawan. Dengan apa? Cara mengenakan jubah ungu. Yesus diolok-olok. Dia itu raja yang kalah. Dan raja tidak pernah menggunakan. Apa nih? Raja bodoh, raja menderita. Lalu, mahkota duri merupakan simbol penghinaan kekuasaan raja. Menghancurkan dirinya. Mengapa ada di mahkota itu ada seperti runcing ke atas? Pertama, mahkota itu kemuliaannya juga dia memiliki kekuatan, kemampuan untuk apa? Menaklukkan. Nah, di sini nancapnya ke kepala. Ya, nancapnya ke kepala untuk apa? Simbol Yesus itu raja tapi mengalahkan dirinya sendiri. Ini penghinaan yang total banget. Yang ketiga, sebatang bulu yang ada simbol kekuasaan yang tidak berotoritas. Bahkan dengan itu, mereka mengambil itu, memukulkannya pada Yesus. Ini satu gambaran sengsara sangat mutlak, sangat absolut, total. Nggak perlu menangis. Mari kita lihat harga kita di sini. Harga orang percaya di sinilah. Harga stay free di sini. Nggak perlu kita menangis dan terharu. Lalu buat demonstrasi. Tidak perlu. Melainkan kita melihat betapa Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya, segalanya. Dan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Yesus Kristus menderita sampai pada kesempurnaan, klimaks. Mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Namun Yesus tidak mau menerimanya, meminumnya. Ada 2 tafsiran yang saya sampaikan. Pertama, anggur itu painkiller, penghilang rasa sakit. Maka Yesus tidak mau untuk mempersingkat penderitaannya. Dia tidak mau minum. Nanti kalau dia minum, dia langsung mati. Ya, mati menurut orang. Tapi dia mati menurut waktu Tuhan. Waktu dia, bukan waktu orang yang memberikan painkiller, memberikan anggur. Bukan. Apa artinya? Dia tidak mencari jalan pintas. Dia tidak mencari jalan pintas. Dia selesaikan penderitaannya sampai finish. Dia selesaikan kita sampai finish. Dia tanggung stay free.
penderitaan Stephen dia tanggung sampai finish. Itu artinya. Atau tafsiran kedua, anggur bercampur empedu ini bukan untuk diminum, tapi untuk mengolok-olokkan. Karena Yesus kehausan dan dikasih, ditarik lagi, dikasih nggak jadi. Itu mengolok, itu dua tafsiran kedua. Tapi saya lebih cenderung ke tafsiran pertama. Ya, yang tadi juga kurang ajar juga kan. Yesus kehausan, lalu dikasih anggur dan ditarik, nggak jadi. Itu telah ludah, nggak ada ludah. Coba, terus kekeringan. Itulah penderitaan Yesus Kristus. Tapi saya lebih berat pada tafsiran pertama. Terakhir, Yesus Kristus mati dalam keadaan paling buruk, mengenaskan. Teori Yesus mati karena dibunuh atau kehabisan darah itu sungguh-sungguh menghina Alkitab. Ada dokter di Malang mencoba mengulas secara medis tentang kematian Yesus Kristus, baru dia memutuskan, Yesus mati kehabisan darah. Kurang ajar betul. Itu dokter, kehabisan darah, hasil penelitian medis. Enggak. Dia bukan mati loyo habis darah, mati. Bukan. Dia sengaja memberikan nyawanya kok. Ya, dan juga bukan karena dibunuh. Kenapa? Dia memang karena dia mengasihi. Karena dia memang memberikan nyawa. Apa artinya? Dia sengaja mati. Kenapa? Karena memang mengganti saya yang mati dalam dosa, hukuman dosa, supaya saya hidup. Dia harus mati. Ini hukum penebusan. Jadi bukan karena dia dibunuh, memang caranya dibunuh, tapi sebenarnya dia memberikan nyawa untuk dibunuh. Dengan Bapak ini kebenaran Alkitab. Memberikan nyawanya untuk dibunuh. Jangan bilang, waduh Yesus dibunuh loh. Tega banget. Orang Kristen kampungan. Enggak ada yang begitu. Kampungan kan, enggak baca Alkitab. Hanya baca Al-Jin. Yesus Kristus memberikan dirinya mati, itu jawaban saya. Ia mempunyai hidup. Kenapa? Alasannya, dia mempunyai hidup dari dirinya sendiri. Dia sumber hidup. He give us life. Maka dia tidak pernah hidupnya diambil dari dia. Enggak, karena dia punya sendiri. Dan dia memberikan hidup pada semua makhluk. Aku memberikan nyawaku. Oke, saya pikir saya sudah bahas ini. Implikasinya. Penderitaan dan sengsara dan kematian Kristus membuat kita menjadi orang Kristen yang serius karena kita sangat berharga. Harga saya adalah harga teriakan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Itu harga saya. Harga saya itu harga darah Yesus. Harga saya itu harga olok-olok kepada Yesus. Masalah kita nanti malam ini atau 1 menit setelah ini, terus menerus sampai meninggal, ingatlah, kita bertekun, kita sabar, kita sampai akhir bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin.